Nabi Muhammad SAW pun mengakui hal itu, seperti disebutkan dalam sabda beliau. Seorang wanita dinikahi karena 4 faktor. Faktor kecantikannya, faktor kekayaannya, faktor keturunannya, dan faktor ketaatan beragamanya. Pilihlah wanita yang taat beragama, kau akan beruntung. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dari hadis ini, kecantikan wajah, kekayaan materi, dan asal-usul keturunan yang baik, semuanya seolah tidak ada artinya kalau tidak dibarengi dengan ketaatan beragama. Dengan kata lain, ketaatan beragamalah yang akan membawa kita hidup bahagia di dunia dan akhirat. Salah satu indikasi taat beragama adalah keimanan yang kuat kepada Allah Ta'ala. Keimanan bahwa ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu adalah yang benar dan terbaik. Keimanan bahwa apapun yang kita lakukan semasa kita hidup ini akan kita pertanggungjawabkan kelak di akhirat. Dan keimanan bahwa apapun yang Allah berikan kepada kita itu adalah yang terbaik untuk kita walaupun tampak buruk dalam pandangan kita. Memasang susuk, melakukan sulam alis, sulam bulu mata, sulam bibir merupakan inovasi dari operasi kecantikan yang sudah berkembang cukup lama. Nabi Muhammad SAW membenarkan praktik operasi pada organ tubuh selama hal itu dilakukan untuk mengembalikannya ke posisi semula setelah luka atau cacat akibat perang atau akibat bencana alam atau karena suatu penyakit. Tetapi kalau hal itu dilakukan semata-mata demi kecantikan dan penampilan yang lebih menarik, Rasulullah melarangnya. Rasulullah SAW bersabda, Allah melaknat perempuan yang menato dan meminta ditato, perempuan yang mencukur alis dan minta dicukur alis, dan perempuan yang mengikir giginya demi kecantikan, mereka mengubah ciptaan Allah. Hadis riwayat Tabarani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Kasana Ensiklopedi Islam Dunia pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi informasi Islami. Semoga menginspirasi dan menjadi motivasi aktivitas Anda hari ini. Kesuksesan dalam karir dan kehidupan adalah dambaan setiap orang. Orang yang memiliki ambisi tinggi dan motivasi kuat untuk meraih kesuksesan biasanya bersedia bekerja keras tanpa kenal lelah. Tetapi usaha keras itu seringkali memerlukan waktu yang cukup panjang, sehingga banyak orang yang kemudian mencoba menempuh jalan pintas untuk bisa meraih kesuksesan. Memasang susuk pun terkadang menjadi pilihan walaupun bisa berakibat fatal. Memasang susuk bukan hanya ada pada masyarakat Indonesia. Pada masyarakat Mesir kuno, konon juga terdapat praktek memasang susuk walaupun dengan cara dan media yang berbeda. Mereka biasanya menumbuk serpihan emas menjadi halus seperti serbuk, lalu mencampurnya dengan lulur atau masker untuk kemudian dipakai pada wajah. Masyarakat Mesir meyakini bahwa hal itu akan dapat menambah kecantikan dan daya tarik wanita yang memakainya. Pada masyarakat Cina kuno juga terdapat praktek pasang susuk, hanya saja medianya berbeda dengan apa yang berkembang pada masyarakat Indonesia saat ini. Masyarakat Cina kuno konon menggunakan serbuk giok yang dimasukkan ke dalam lapisan kulit sebagai media penyembuhan. Ada juga dengan cara menghancurkan emas hingga berbentuk serbuk, kemudian menambahkannya ke dalam bubur yang hanya dikonsumsi oleh keluarga raja atau orang kaya saja. Memasang susuk dengan tujuan untuk mendatangkan kekuatan spiritual, menambah wibawa atau karisma, atau bahkan membuat orang lain tertarik. Itu pada dasarnya menunjukkan bahwa yang bersangkutan tidak percaya diri. Lebih parah lagi, hal itu juga menggambarkan bahwa yang bersangkutan kurang percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberinya berbagai macam potensi. Bagi seorang muslim, seluruh aktivitas kehidupan harus diupayakan agar memiliki nilai ibadah. Hal ini sejalan dengan apa yang kita baca setiap kali kita melakukan sholat, bahwa sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku, kupersembahkan hanya untuk Allah Tuhan semesta alam.
Jika demikian, maka tindakan apapun yang akan kita lakukan harus mempertimbangkan apakah hal itu akan diterima atau ditolak oleh Allah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak melihat pada bentuk wajahmu, tidak pula pada bentuk tubuhmu, tetapi lebih melihat pada hatimu." Dengan kata lain, penampilan fisik memang perlu, tetapi ketulusan hati, keikhlasan dalam berbuat, dan akhlak dan budi pekerti yang mulia jauh lebih penting. Banyak ulama yang mengaitkan pasang susuk dengan operasi kecantikan. Menurut ulama-ulama yang tergabung dalam lembaga fikih negara-negara Organisasi Kerjasama Islam (OKI) di Mekah, Arab Saudi. Operasi kecantikan untuk mengembalikan organ tubuh yang cacat akibat penyakit atau musibah ke posisinya semula itu dapat dibenarkan. Hal ini didasarkan pada sebuah riwayat bahwa seorang sahabat bernama Arfajah bin As'ad pernah mengalami hidung patah ketika berperang pada masa jahiliyah. Ia kemudian memasang hidung palsu yang terbuat dari perak. Setelah Rasulullah SAW mengetahui hal itu, beliau menyuruhnya untuk mengganti hidung palsu peraknya dengan hidung palsu emas. Hadis riwayat Abu Daud. Memasang susuk juga sering dikaitkan dengan kesulitan pada saat orang yang memasangnya menghadapi sakaratul maut. Susah meninggal yang sering dialami oleh orang-orang yang memasang susuk pada hakikatnya bukan disebabkan oleh pengaruh gaib atau kekuatan gaib susuk itu sendiri. Sebab susuk memang tidak memiliki kekuatan apa-apa, tetapi lebih disebabkan oleh lemahnya iman yang bersangkutan. Kepercayaannya kepada pengaruh dan kekuatan gaib susuk sama artinya dengan menganggap bahwa Allah tidak kuasa, bahwa Allah itu lemah. Na'udzubillah min zalik. Pemirsa Kasanah, perempuan identik dengan kecantikan. Hampir tidak ada perempuan yang tidak senang kalau dikatakan dirinya cantik dan menarik. Hampir tidak ada pula perempuan yang tidak bangga walau di dalam hati ketika mendapat pujian karena kecantikannya. Tetapi apa jadinya kalau apapun dilakukan demi mengejar kecantikan? Apakah hal itu dapat dibenarkan? Belakangan ini banyak perempuan yang melakukan sulam alis. Fenomena sulam alis dan bulu mata yang dilakukan oleh banyak kaum perempuan ini merupakan salah satu upaya menyesuaikan bentuk alis dan bulu mata dengan bentuk wajah agar tampak lebih serasi dan tentu saja tampak lebih cantik dan lebih menarik. Sulam alis dilakukan antara lain dengan cara menyisipkan semacam hair extension pada alis sehingga membuatnya tampak lebih tebal dan alami. Proses pada sulam alis juga dilakukan dengan memasukkan tinta ke lapisan kulit luar yang berupa serat-serat alis dengan bentuk yang telah disesuaikan sebelumnya. Proses itu seperti disebutkan dalam salah satu sumber media kesehatan sama dengan menatokan tinta ke dalam tubuh. Jika demikian, maka sulam alis dapat disamakan dengan praktek menyambung rambut ataupun praktek tato yang pernah ada pada zaman Rasulullah SAW. Pada waktu itu ada kecenderungan kaum perempuan untuk menyambung rambutnya agar tampak lebih menarik. Tetapi ternyata Rasulullah SAW melarang praktek itu. Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah SAW berkata, Rasulullah melarang perempuan untuk menato dan meminta ditato, perempuan yang menyambung rambut dan yang minta untuk disambungkan rambutnya, dan perempuan yang mencabut alis dan yang minta dicabutkan alisnya. Hadis riwayat Bukhari, Ahmad, dan Nasa'i. Tidak sedikit ulama yang memahami bahwa tindakan seperti yang disebutkan dalam hadis ini merupakan wujud iman yang lemah pada diri orang yang melakukannya. Kata mereka, jika iman seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta itu sudah kuat, tentu apapun yang diberikan Allah kepadanya akan diterimanya dengan senang hati dan lapang dada. Apa yang ada pada kita sekarang ini adalah yang terbaik yang diberikan Allah untuk kita, termasuk alis yang mungkin tampak kurang menarik. Tindakan ini juga dinilai tidak benar karena termasuk dalam kategori mengubah ciptaan Allah tanpa alasan yang dapat dibenarkan. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu adalah salah seorang sahabat Nabi yang dikenal berpendapat demikian, dan pendapatnya itu menjadi rujukan mayoritas ulama setelahnya bahkan sampai sekarang. Di sisi lain, mengubah ciptaan Allah itu merupakan ciri perbuatan setan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَلَأُضِلَّنَّهُمْ
Dan setan itu mengatakan, aku pasti akan mengambil bagian tertentu dari hamba-hambamu dan pasti kusesatkan mereka dan akan kubangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan akan kusuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak, lalu mereka benar-benar memotongnya dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah, lalu mereka benar-benar mengubahnya. Barang siapa menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah, maka sungguh dia menderita kerugian yang nyata. Quran Surat An-Nisa 118-119. Ulama-ulama klasik mengatakan bahwa tindakan mencabut bulu alis atau bulu mata adalah tindakan yang tidak dibenarkan agama, kecuali jika ada alasan yang dapat dibenarkan. Lalu seperti apakah alasan yang dibenarkan itu? Lembaga fikih pada Organisasi Kerjasama Islam OKI yang berpusat di kota Mekah, Arab Saudi menjelaskan bahwa alis yang tidak normal seperti gundul akibat luka bakar atau karena ada kelainan gen dan sejenisnya boleh dilakukan sulam alis untuk mengembalikannya ke keadaan normal. Hal ini pula yang dikemukakan oleh salah seorang ulama kontemporer. Sulam alis yang seperti itu tidak termasuk kategori mengubah ciptaan Allah, tetapi justru mengembalikan alis yang tidak normal ke keadaan semula yang normal. Sedangkan jika tujuan sulam alis itu untuk mempercantik diri, itu terlarang berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Allah melaknat perempuan yang menato dan meminta ditato, perempuan yang mencukur alis dan minta dicukur alis, dan perempuan yang mengikir giginya demi kecantikan, mereka mengubah ciptaan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pemirsa Kasanah, selain fenomena susuk dan sulam alis, ada fenomena lain yang seringkali memunculkan tanya di masyarakat. Pada event-event tertentu, sebagian masyarakat mengundang anak yatim untuk diberi santunan. Apakah yang demikian ini termasuk kategori menyantuni anak yatim, seperti yang dijanjikan Rasulullah SAW bahwa kelak di surga orang yang menyantuni anak yatim berdampingan dengan Rasulullah? Setiap anak membutuhkan kasih sayang dan asuhan orang tuanya. Tapi kenyataan hidup tidak selalu berjalan mulus, sehingga ada anak-anak yang tidak memperoleh hak kasih sayang dan asuhan orang tuanya. Entah karena terlantar akibat bencana alam atau perang, entah karena orang tua yang terlalu sibuk dan kurang peduli dengan anaknya, atau karena orang tua yang telah meninggal dunia sebelum sang anak mencapai usia matang. Anak seperti ini yang kita kenal sebagai anak yatim tentu memerlukan pengganti orang tuanya yang memberikan kasih sayang dan asuhan. Itulah sebabnya mengapa anak yatim tidak termasuk salah satu dari 8 kategori penerima zakat yang disebutkan di dalam Al-Quran. Di samping karena tidak semua anak yatim adalah fakir miskin yang memerlukan bantuan materi, bahkan ada di antara anak yatim yang ditinggalkan banyak warisan oleh orang tuanya yang meninggal dunia. Juga karena yang lebih mereka butuhkan sebenarnya adalah kasih sayang pengganti orang tua mereka. Dalam ajaran Islam, perlakuan terhadap anak yatim menjadi perhatian tersendiri. Nabi Muhammad SAW bahkan mengatakan bahwa beliau akan hidup berdampingan di dalam surga bersama orang yang mengasuh anak yatim. Beliau bersabda, "Aku dan pengasuh anak yatim akan berada di dalam surga seperti ini," sambil menunjukkan jari tengah dan jari telunjuk beliau. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari. Dalam hadis lain beliau bersabda, "Sayangilah anak yatim, usaplah kepalanya, berilah ia makan dari makananmu, maka hatimu akan lembut dan kamu akan memperoleh apa yang menjadi keperluanmu." Hadis sahih riwayat Tabarani. Riwayat hadis inilah yang tampaknya sering dijadikan dasar oleh sebagian kalangan untuk menyantuni anak yatim pada event-event tertentu. Ada perusahaan yang pada hari jadinya mengundang ratusan anak yatim untuk berdoa bersama dan memberikan santunan kepada mereka. Ada juga perorangan yang pada hari-hari tertentu, terutama pada tanggal 10 Muharram, mengadakan pengajian dengan mengundang anak yatim dan memberikan santunan kepada mereka. Memberi santunan kepada anak yatim seperti itu bukan tidak baik, tetapi kurang tepat sasaran.
Dan tentu saja, pahala yang diperoleh pun tidak seperti yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW untuk hidup berdampingan dengan beliau di dalam surga. Ibnul Athir ketika menjelaskan hadis Nabi bahwa beliau akan berdampingan di dalam surga bersama orang yang mengasuh anak yatim mengatakan bahwa pengasuh anak yatim yang dimaksud adalah orang yang memposisikan dirinya sebagai pengganti orang tua bagi anak yatim dengan cara mengasuhnya dan mendidiknya dengan sungguh-sungguh layaknya anak sendiri. Muhammad bin Ala'an Asy-Syafi'i yang mensyarah kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi mengatakan lebih jelas lagi bahwa pengasuhan anak yatim meliputi apa saja yang dapat memenuhi kebutuhannya seperti makan, minum, pakaian, pendidikan, dan seterusnya. Dengan kata lain, mengasuh anak yatim yang sebenarnya adalah menjadikannya seperti anak kita sendiri. Menjadi pengasuh anak yatim adalah menjadi orang tua bagi mereka. Hal ini juga dikuatkan Syekh Al-Manawi dalam bukunya Faidul Qadir. Menurutnya, mengasuh anak yatim yang sebenarnya adalah menanggung pendidikannya, menyayanginya, menanggung makan minumnya dan segala kebutuhan jasmani dan rohaninya dan kebutuhan mental spiritualnya. Lalu bagaimana dengan membagi-bagikan amplop kepada anak yatim pada momen-momen tertentu? Ulama-ulama mengatakan itu hanya salah satu bentuk dari makna mengasuh anak yatim yang cakupannya sangat luas. Pemirsa Kasanah, mengapa kita tidak percaya diri dengan keadaan kita yang apa adanya diberikan oleh Allah sehingga harus memasang susuk atau melakukan sulam alis dan sebagainya hanya untuk menambah kecantikan dan daya tarik? Bukankah kecantikan itu juga relatif? Betapa banyak orang yang tampak buruk atau tidak menarik justru dianggap rupawan dan menarik menurut orang lain. Di atas setiap orang yang cantik masih ada yang lebih cantik lagi dan begitu seterusnya. Jika kita mengejar kecantikan, kita akan menghabiskan rezeki yang Allah berikan kepada kita bukan untuk bersyukur kepadanya, tetapi malah untuk kufur atas nikmat-nikmatnya. Bukankah Allah adalah satu-satunya tujuan hidup kita? Begitu juga dengan menyantuni anak yatim, yang mereka perlukan adalah kasih sayang kita untuk menggantikan kasih sayang orang tuanya yang telah tiada. Apalah artinya bingkisan kado dan uang yang kita berikan kepada mereka 1 tahun sekali, tetapi kita tidak peduli dengan pendidikan mereka, kesehatan mereka, akhlak mereka, dan masa depan mereka. Orang yang akan berdampingan hidup bersama Rasulullah di surga adalah mereka yang menjadi orang tua bagi anak-anak yatim. Nah, pemirsa Kasanah, semoga tayangan ini menginspirasi pagi Anda. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.